Toko Cikal Bakal PPS melakukan acara syukuran tepat di tanggal 9 November tahun 2022 yang berlangsung di Sekretariat Perjuangan Provinsi Papua Selatan, Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Merauke, dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang berada di kota Kabupaten Merauke untuk bersama-sama diskusi terkait poin-poin apa yang menjadi rujukan kepentingan Provinsi Papua Selatan, sehingga kedatangan PJ Gubernur Provinsi Papua Selatan akan diserahkan poin-poin tersebut. Setelah itu akan didiskusikan secara terbuka bersama tim dan masyarakat terkait kepentingan bersama Provinsi Papua Selatan. Saya Urbanus melaporkan langsung dari Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Merauke. Syukuran serta seluruh masyarakat yang sudah bermimpi, sudah merindukan begitu matahari terbit dan terus bertanya, untuk apa matahari terbit kalau tidak ada kepastian? Ya. Jadi kita sudah berjalan mengarungi samudra ketidakpastian itu 20 tahun. Ya. Tapi Tuhan tidak kurang waktu. Macam kita punya uang habis, kita punya tenaga habis, tapi Tuhan itu maha kaya dengan waktu. Sehingga kekayaan waktu itu terus digulirkan untuk kita semua menggunakan apa-apa yang belum kita capai. Ya. Hidup ini bukan simsalabim. Hidup ini bukan sulapan. Tapi kerja keras dan dedikasi dari seluruh masyarakat. Karena ada sebuah cita-cita luhur yang sekian lama digulirkan dengan harus terbang dengan kemahalan. Kita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, ibu kotanya tidak berada di titik tengah, sehingga biaya untuk mencapai titik tengah ibu negeri kita itu berbeda antara masyarakat di satu provinsi dan provinsi lainnya. Kita ini manusia yang tertakdir secara kodrati untuk berada di titik jauh, tapi itu menjadi pralambang bahwa kalau ada daerah yang jauh, Indonesia ini bukan kecil. Indonesia ini maha luas. Tetapi konsekuensi lain dari titik terjauh itu adalah biaya dengan seluruh transportasi, karena kita bukan lagi negara daratan atau negara benua yang 3 matra ini bisa kita gunakan, yaitu matra darat, laut, dan udara. Tidak, kita menggunakan 2 matra saja menuju Jakarta, itu matra udara dan matra laut. Tapi dalam perjuangan ini kita tidak pernah gunakan komunikasi lewat matra laut, kita gunakan matra udara. Kebetulan kita punya pesawat pada saat itu, dan pesawat itu sekarang sudah menjadi memori dari kenangan 10 tahun orang Indonesia asal Papua Selatan menikmati sebuah komunikasi, karena kita tidak berurusan dengan tiket lagi, tapi kita hanya berurusan siapa yang bisa berangkat dan jumlahnya berapa pada saat itu, dan kita bisa lakukan. Iya. Jadi kita termasuk orang-orang yang pada saat itu berpikir kalau masih bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Pada saat itu moga-moga zaman sesudah itu masih ada lagi yang melanjutkan semangat, kalau masih bisa dipermudah kenapa harus dipersulit. Tetapi kalau yang terjadi kebalikannya, kalau masih bisa dipersulit kenapa harus dipermudah, celakalah rakyat Indonesia di Papua Selatan. Tetapi semua itu ada tahapannya, jadi tidak usah kecil hati bahwa beberapa saat ini kita mengalami sebuah kendala, dan itu bukan kiamat. Ya, itu adalah pembelajaran. Masih bisakah
kita seperti 10 tahun lalu. Ya, kok bisa? Kenapa tidak bisa? Ya. Jadi masyarakat Papua Selatan dari 8 stakeholder, 4M 2A atau 2A 4M. Kalau kita mau ikut abjad, kita mulai dengan Asmat, Awiu, Mandobo, Mapi, Mandobo, Muyu, dan Marin. Nanti kita balik 4M 2A dari Marin sebagai ibu negeri, titik awal kita untuk membangun peradaban 6 suku pada saat itu, lalu dilengkapi dengan kedatangan saudara-saudara Nusantara, sehingga kita menjadi masyarakat Merauke. Kata orang Marin itu Malin Hanem dan Malin Puanem. Jadi pengertian Malin Hanem di sini bukan berarti hanya orang Marin, bukan. Pengertian makronya dari Malin Hanem itu adalah semua orang hitam dan keriting yang memiliki kepastian status ya dengan identitas itu. Lalu Malin Puanem itu adalah seluruh saudara yang bukan berasal dari identitas Malin Hanem itu, yang sudah diterima sebagai masyarakat bersama di sebuah tanah yang permai, di mana sapaan pertama dari seluruh makhluk bumi Indonesia itu matahari menyapa orang-orang ini di sini. Jadi matahari tidak lewat laporan, saya sapa dulu masyarakat ibu negeri di Jakarta sana baru saya kembali lagi. Tidak, matahari punya perjalanan itu tidak seperti itu. Kehormatan matahari itu tidak tergantung kepada ibu kota, tidak tergantung kepada pejabat tinggi. Tapi sekali dia berkodrat, tidak ada pandang siapapun yang tertinggi di sini. Tapi itu menjadi bukti. Kalau saya tidak mau bilang tertinggi, nanti orang lain tersinggung. Tapi saya lebih senang menggunakan istilah bahwa mereka yang dianugerahkan untuk menerima berkat matahari dan siang terlebih dahulu. Negeri serba 2 jam terdahulu. Mestinya kita harus lebih maju karena kita punya keunggulan 2 jam. Tapi hari ini ada sebuah realitas. Tapi tidak usah takut. Ini bukan kiamat atau kualat dari dosa-dosa kita. Tetapi ini adalah proses belajar untuk kita mulai sadar bahwa sebenarnya Tuhan sangat memuliakan kita untuk berada di depan Fajar. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan untuk teman-teman dari kalangan muslim, sholat 2 jam terdahulu didirikan di tempat ini. Ya, tidak ada Tuhan bilang kamu orang muslim karena Jakarta itu adalah mayoritasnya sehingga kamu harus kembali sholat dulu di Jakarta baru kembali lagi ke Merauke. Tidak ada itu. Ya, tetapi sebuah kehebatan kemuliaan Tuhan yang sangat luar biasa, bahwa saudara-saudariku warga muslim itu lebih dulu mendirikan sholat 5 waktu di sini. Jadi kalau sudah datang terdahulu, ya Tuhan lebih dulu terima doa kalian. Ya, itu kehebatan yang sangat luar biasa. Dan kita sekarang berada di dalam sebuah rotasi waktu, yaitu kita lama sekali berada di bawah naungan satu pemerintahan provinsi di Papua yang luasnya hampir 1,30 Jawa atau 3,5 Jawa, dengan rentang kendali yang begitu sulit. Dari Jayapura ke Sorong itu ada 1.007 lebih itu kilometer. Ke sini 760 atau 740, 436.
mile. Ya, sama dengan Jakarta Surabaya. Hanya tiketnya yang beda, jaraknya sama Jakarta Surabaya, tapi tiketnya di sana bicara ratus ribu, kita di sini bicara juta. Tapi orang pikir bahwa orang-orang Papua ini terlalu banyak duit. Jangan bicara soal kaya, bicara banyak duit, karena dengan duit bisa membelanjakan sebuah perjalanan. Tapi yang hebat di sini adalah orang Papua itu sudah mesra dengan kemahalan. Jadi makanya Doro tidak pernah protes. Doro hanya protes yang lain-lain. Tapi kalau soal mahal mereka nggak pernah protes. Mereka hanya bilang, yang penting ada, kita beli. Ya. Nah, itulah kehebatan kamu orang semua di sini dan tidak pernah mengeluh. Jadi yang pernah sampai ke tempat ini itu adalah orang-orang hebat yang mampu mengatasi segala kemelut kehidupan, segala kesulitan, biaya dan segalanya. Ya, kita tidak pernah mati karena kemahalan, tidak ada. Orang Papua Selatan ini tidak pernah mati karena terlalu mahal lalu mati lalu kurang segala macam, tidak ada. Dan inilah kehebatan kamu semua ini. Karena Tuhan lihat kamu punya kehebatan, makanya Tuhan restui provinsi walaupun 20 tahun. Ya, berbahagialah mereka yang telah berlesu dalam kesabaran dan sebagai anugerah di hari yang hitung aja kamu 365 kali 20 saja kamu kali itu seberapa hari itu. Ya. Itulah waktunya untuk kamu menerima satu kemuliaan untuk memiliki daerah otonom baru. Daerah otonom baru itu sama dengan rumah besar yang kita bangun belum ada kamar-kamarnya. Belum ada kamar-kamar. Makanya kita harus petak-petak kamar ini supaya bisa menampung kita semua. Nah, supaya petak-petak ini bisa diatur, semua yang menjadi warga Papua Selatan wajib untuk berhimpun supaya mendengar, supaya tahu bahwa saya dapat petak di mana. Sebab nanti kalau orang lain sudah atur dulu, kenapa kamu tidak atur kamar untuk saya, lalu kelahi gitu. Ya, tapi kita mau dengan bijaksana bahwa mari kita kumpul, ada rumah besar kosong yang belum ada siapa yang mau mengatur. Ini ada rumah besar kosong tapi siapa yang mau mengatur? Ya, supaya bisa mengatur ini awal, makanya pemerintah pusat menunjuk seorang caretaker atau pejabat gubernur untuk mengatur. Nah, bahan untuk penjabat ini bisa atur tentang isi dari rumah besar ini, kitalah yang memberitahu bahwa kita ada sekian banyak, supaya sekian banyak itu bisa diatur dengan bijaksana dan semua bisa duduk tidur dengan damai di rumah besar Papua Selatan. Jadi hari ini kita kumpul di sini. Jadi tidak usah anggap sepele, tidak usah dengar cerita-cerita liar yang akan bikin kamu sengsara di Papua Selatan. Sekali kamu sudah belajar kesengsaraan, jangan lanjutkan kesengsaraan itu. Belajar dari guru kesengsaraan. Kalau kamu masih mau sengsara, bikin kontrak seumur hidup untuk saya mau jadi orang sengsara seumur hidup. Tetapi saya pikir tidak ada orang gila aja nggak mau sengsara seumur hidup. Ya, jadi maksud saya itu saya kasih tahu bahwa stop kesengsaraan. Kita mau hidup serasi, selaras dengan semua anugerah kemajemukan yang ada di tanah ini. Ya, jadi jangan sikut-sikut, tetapi ketahuilah bahwa kita perlu juru atur, juru bagi, bukan kita baku sikut. Kalau juru atur dan juru baginya kita sudah dapat, wah itu sudah
Kamu terus repot, rasanya tempat ini dia alergi tentang kesengsaraan dan penderitaan gitu. Ya, sehingga kamu bisa sebut Papua Selatan itu surga kecil. Kenapa surga kecil? Lampu waktu yang namanya matahari Tuhan lebih dulu nyalakan tanpa kabel-kabel. Kalau kamu punya listrik di sini kan pakai kabel semua banyak. Tapi ada lampu besar yang Tuhan tidak dirikan kabel-kabel, tiang-tiang di mana-mana. Nah, itulah kehebatan rancangan Tuhan yang punya bola besar untuk menyinari kita di sini tanpa kabel. Jadi ada bola lampu tanpa kabel itu. Jadi tidak ada dinamonya. Macam kita di PLN ada dinamo, solar habis juga mati dan semua. Kita kegelapan, tidak ada. Waktunya terbit, dia terbit. Waktunya terbenam, dia terbenam. Jadi tidak ada pada matinya itu. Ya, sekali sudah dirancang, ya nyala dan padam sementaranya itu diatur. Jamnya malah waktu. Tapi yang hebat bahwa kamu semua ini mungkin kurang menikmati fajar. Saya termasuk manusia yang tiap hari menikmati fajar. Ada beberapa orang yang saya kirim gambar-gambar. Kamu tidak tahu bahwa Tuhan selalu mengirimkan keindahan lewat cakrawala fajar. Sore juga kamu lihat adalah awan yang terlalu indah. Tapi ya, kita termasuk orang-orang yang masa bodoh yang tidak pernah melihat, sadar bahwa Tuhan mengawal masyarakat Papua Selatan dengan keindahan fajar dan keindahan senja. Kalau siang begini suka kabur sudah. Ya, jadi sekarang kita mau rumah besar kita Papua Selatan yang kita bangun selama 20 tahun. Dari provinsi lain mungkin dibangun 1-2 tahun. Tapi kita punya provinsi itu kita bangun 20 tahun. Setelah 20 tahun ini mau diresmikan. Nah, untuk diresmikan itu pemerintah kasih kunci sama satu orang ini yang namanya penjabat gubernur. Buka itu pintu yang turun sudah bangun 20 tahun itu. Ini analogi. Ya. Jadi Tuhan kasih kunci sama satu anak dari negeri ini. Ya, kamu lebih tahu lah daripada saya, meskipun saya tahu. Jadi saya tidak mau mendahului itu, makanya saya bilang ya yang penting dia anak Papua Selatan. Ya, kalau kamu mau langsung sebut nama ya silakan, itu urusan kalian. Ya, ya. Jadi ketika ada pertanyaan kita berjuang mau dirikan rumah besar ini, ada yang tanya, kamu pikir rumah besar itu untuk siapa? Jawaban pertama, rumah besar itu sudah keluar, yaitu di partai politik. Yusuf Yalo jadi ketua DPD Golkar. DPD Golkar Papua Selatan. Jadi yang tanya-tanya Papua Selatan untuk siapa? Nah, untuk ketua partai politik ini sudah ada Papua Selatan jadi ketua DPD Partai Golkar. Orang pusat itu mau saya harus jadi ketua DPD. Saya bilang saya sudah capek dengan segala macam pangkat itu, jadi kasih saja teman. Nah itu. Sekarang jawaban yang kedua itu anak Papua Selatan juga jadi penjabat gubernur. Jadi kamu stop ragu-ragu tentang Papua Selatan ini. Ya. Nanti ada ketiga, keempat dan segala macam, supaya kamu jangan jadi manusia yang selalu ragu dan khawatir tentang hidup. Ya, jadi stop. Kalau kau khawatir terus, ragu tentang hidup terus, kamu akan mati dalam keraguan. Ya. Meskipun kita semua akan mati, tidak ada yang akan tolak Tuhan ini saya belum siap mati, tidak ada itu. Ya. Kalau orang bilang saya belum siap kawin, ya nggak apa-apa itu. Tapi kalau belum siap mati, ya begitu saatmu mati ya kau mati aja. Iya. Oke, jadi analogi tentang provinsi Papua Selatan itu belum ada kamar-kamarnya.
Ya. Ada beberapa pertimbangan kamarnya itu. Kamar itu dibagi menjadi 8 di dalam. Yang ke-8 itu terlalu banyak paguyuban, tapi itu bisa diatur dengan bijaksana. Kalau yang udah pasti itu adalah 6 suku ini. Ya. Yang perlu diatur adalah Papua lain. Papua lain kan sukunya juga banyak, dari Saireri, Lapago, Mepago, kemudian yang lain itu. Ya itu. Tapi yang sudah pasti kamarnya itu adalah 6 ini. 6 kamar besar yang punya tanah ulayat. Karena kita bentuk Provinsi Papua Selatan dari 2 unsur cakupan, yaitu cakupan tanah ulayat. Meskipun kabupatennya belum sama dengan cakupan wilayah-wilayah, tapi kita anggaplah sudah terpenuhi. Nanti sambil jalan kita atur lagi Kota Merauke, Didul Muara, Mikolbai, dan Muyu itu nanti menyusul saja. Itu kita anggap pekerjaan rumah yang belum selesai. Ya. Tetapi yang ini dulu kita jalankan, dan kita buktikan kepada pemerintah pusat bahwa Provinsi Papua Selatan bukan kucing dalam karung. Tetapi kita mampu memperlihatkan sosok Papua Selatan yang menjadi jambahan. Sehingga kalau lihat baliho saya itu, kita sedang menuju Provinsi Persemakmuran Papua Selatan. Jadi 8 unsur ini harus maju, bertumbuh, dan berkembang bersama secara setara di Provinsi Persemakmuran Papua Selatan. Kita ini bukan provinsi di negeri tandus, tidak. Kita ini di negeri yang kaya dengan potensi. Cuma tata kelolanya yang kita perlu susun dengan baik, supaya kita bisa menggunakan potensi keunggulan komparatif kita yang ada di tanah Papua Selatan, ya, mulai dari perbatasan ini sampai ke Korowai Kombai, sampai di Nakai sana. Nakai itu perbatasan Asmat dengan Mimika, ya, jadi kita yang lain, ya begitu. Nah, kita adalah provinsi ke-35 dari 37 provinsi di Indonesia. Dulu ada 34 provinsi, tambah kita punya 3 jadi 37, dan kita menempati urutan ke-35, lalu Papua Tengah itu ke-36, dan Papua Pegunungan itu yang ke-37. Jadi di Indonesia sekarang ada 37 provinsi, Papua Selatan urutan ke-35, Papua Tengah itu 36, lalu Papua Pegunungan itu yang ke-37. Ya, supaya ini masyarakat tahu, ya, urut-urutannya kita di dalam proses pembentukan provinsi di Indonesia. Ya. Jadi sekarang mau seperti apa provinsi kita ini tergantung dari kita semua. Di bawah panduan juru bagi dan juru atur dan juru bagi yang baik. Jadi kalau kamu orang mau baik dalam rumah ini, carilah juru bagi dan juru atur dan juru bagi yang baik. Jangan orang yang tidak bisa bagi, ya, dan tidak bisa atur. Berarti kamu punya gandengan, penderitaan tambah panjang, dan gerbong yang memuat manusia-manusia menderita itu tambah banyak. Jadi anggaplah bahwa Provinsi Papua Selatan adalah sebuah lokomotif baru. Ya, sebuah lokomotif baru, cuma gerbongnya itu gerbong-gerbong tua yang sudah angkut manusia-manusia yang sudah sekarat di dalamnya. Ya. Jadi sekarang kamulah yang menentukan kamu mau naik di gerbong baru atau tidak, atau mau mesra di gerbong lama itu nanti sudah kamu. Ya.
Saya bikin analogi begitu supaya kita mengerti, ya. Bisa paham ini. Ya. Jadi rumah besar belum ada kamar, nanti kita petak-petak. Nah, petak-petak ini diatur pertama tadi karena ada 8 unsur kita. 8 unsur ini harus dikasih ruang secara proporsional, ya, ini harus dikasih ruang. Nah, petak berikut itu berdasarkan urusan pemerintahan yang akan diserahkan oleh pemerintah pusat kepada kita. Ya. Urusan pemerintahan di Indonesia itu dibagi menjadi urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Saya ini sekolah akademi pemerintahan dalam negeri, Institut Ilmu Pemerintahan dalam negeri, dan ilmu saya sekolah saya tidak loncat-loncat, lurus-lurus saja. Jadi ilmu ketatanegaraan saya sedikit paham, walaupun baru jadi pakar, pandai kelakar, belum jadi pakar benar. Ya, absolut ada 6. Ya, agama, fiskal dan moneter, kemudian justisi, pertahanan, keamanan, itu kita tidak urus di daerah. Makanya ada pejabatnya yang ditempatkan oleh organisasi menurut garis komando masing-masing untuk bekerja dalam urusan dekonsentrasi. Lalu ada urusan koheren. Urusan koheren adalah urusan pemerintahan yang dibagi atas pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Urusan pemerintahan koheren yang sudah diserahkan ke daerah itu menjadi dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Gitu. Nah, di situ untuk kita dikasih 34 urusan untuk otonomi daerah, yaitu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar itu ada 6. Terakhir itu sosial, keamanan dan ketertiban umum, PU, pendidikan, kesehatan. Jadi itu ada 6. Lalu urusan pemerintahan pilihan, itu urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan keunggulan potensi daerah yang dimiliki. Jadi ada 8. Jadi 8, 6, 14, berarti ada 20 urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Nah, pada saat pembentukan OPD, ketika pemerintah pusat serahkan urusan itu ke kita, ini orang di organisasi dan tata laksana ini benar-benar harus paham induk dari urusannya, supaya jangan bentuk OPD atau organisasi perangkat daerah di mana ekor jadi kepala, kepala jadi ekor. Contoh, pariwisata jadi ekor dari olahraga, salah. Saya ini sekolah pemerintahan. Ya, buku suci saya itu adalah Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi itu buku saya suci. Sebab sebagai orang Pamong Praja saya harus baca terus, supaya kalau orang tanya saya bisa jelaskan. Karena itu fak saya. Ya. Makanya teman-teman di Muslim kan juga bilang, di hadis Nabi bilang, kalau tidak ingin hancur serahkan ke ahlinya. Jadi jangan jadi ahli-ahlian. Ya, lalu sekarang saya perlu jelaskan tentang kedudukan caretaker gubernur dengan bupati atau gubernur definitif. Lain kali jangan kamu bikin lagi yang begini, itu kan memberikan indikasi bahwa kita kurang paham tentang pemerintah. Contoh, yang namanya caretaker atau penjabat gubernur itu jabatan karir. Makanya di aturan disebutkan adalah unsur ASN yang memenuhi syarat pangkat atau golongan pejabat tinggi madya. Kalau dia sudah pejabat tinggi madya,
maka oknum pegawai ASN yang bersangkutan bisa diangkat jadi penjabat gubernur. Rata-rata kita punya anak-anak itu baru pejabat tinggi pratama, sehingga hari ini lagi diselesaikan penyesuaian pangkat dan golongan, termasuk adik kita ini, saya tidak mau sebutkan namanya, nanti kamu lihat dia saja. Kemarin sampai malam diurus ke BKN itu. Diselesaikan karena ada pelimpahan dari kementerian tertentu ke Kementerian Dalam Negeri, yang bersangkutan harus membuat permohonan untuk menjadi pegawai di Kementerian Dalam Negeri. Jadi seluruh proses itu sudah selesai. Dan kalau sudah selesai berarti tinggal pelantikan untuk memenuhi legal formal dari pejabat tinggi media. Kalau pejabat tinggi media sudah selesai, berarti kita harap tanggal 11 bulan ini sudah pelantikan, peresmian dan pelantikan penjabat gubernur. Jadi jangan kamu pergi mondar-mandir, kalau mau lihat Jakarta tidak apa-apa. Tapi kalau mau urus ini yang namanya jabatan caretaker, mau urus itu jabatan karier, pangkat dan golongan itu menjadi syarat utama. Jadi jangan campur aduk antara jabatan politik dengan jabatan karier. Ya. Jadi lembaga-lembaga tertentu itu kamu kan bukan, itu kamu urus adat saja. Kamu jangan campur-campur urusan pegawai. Saya selaku tokoh Pamung Praja yang disekolahkan, di situ saya juga jadi malu, untuk apa ada tokoh yang dulu kita sekolahkan baik-baik di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri dan Institut Ilmu Pemerintahan. Saya jadi malu juga. Tapi ya ini mereka bermain di orbit yang lain, di luar orbit. Tapi sekarang supaya kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan, ternyata orang Jawa bilang nggak iso. Supaya besok-besok ada lagi yang begini, sudahlah kamu jangan sibuk-sibuk urus ini. Kalau jabatan politik silakan, itu kamu bisa masuk di situ. Tapi kalau jabatan caretaker itu jabatan karier yang lebih mengutamakan ASN yang sudah memenuhi syarat kepangkatan dan golongan. Dan terakhir adalah pejabat tinggi media. Ya, jadi seluruh 3 putra terbaik dari Papua ini sudah memenuhi syarat itu untuk menuju pelantikan oleh Menteri Dalam Negeri. Kalau satu tahap itu sudah selesai, berarti masuk ke tahap berikutnya, yaitu peresmian dan pelantikan. Tahap berikutnya kita terima di sini. Supaya mengerti alur ini, saya sengaja jelaskan, ya, supaya jangan kamu tabrak-tabrak. Bigi dapat uang disuruh ke sana kemari, tapi yang suruh juga itu juga nggak mengerti. Ya, jangan peralat kita punya orang, tapi bermain di wilayah habitat yang salah. Ini habitat ASN, bukan habitat politik. Ya, moga-moga nanti kalau rekaman ini keluar bisa mengerti. Biar kamu marah-marah tidak apa-apa, tapi saya lagi luruskan. Ya, jadi kita tunggu setelah tanggal 11 dilantik, kita tunggu, mungkin beliaunya dia kemas-kemas di kantornya, selesai itu nanti dia kasih kabar. Yang penting sekarang kita semua siap, ya. Supaya nanti kita sambut dia. Acara penyambutan yang tadi panitianya sudah ada, kita sambut. Tetapi sebelum sambut, kita harus siapkan kita punya pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran, ya, di mana kamu semua, kata bahasa yang enak bilang bercurah pandang, bahasa lainnya bilang berpartisipasi, berpikir dan mengusulkan. Ya, jadi kamu sudah dapat tuh
Jadi kalau ada hal-hal tertentu yang belum direkap di sini, ini kesempatan untuk kamu rekap. Ada proses. Sekarang kan kita jalan ke proses penjaringan. Ini proses penjaringan ya. Setelah proses penjaringan selesai, ada tim yang nanti lakukan penyaringan. Penyaringan menuju finalisasi untuk dijadikan pokok pikiran yang akan diserahkan kepada penjabat gubernur bahwa kita tidak terima beliau itu dalam keadaan dia berjuang sendiri, tapi terlebih dahulu kamu sudah melakukan potret hal-hal tertentu. Sebenarnya masih banyak, tapi yang pokok-pokok itu kita sampai sekarang lambang daerah belum ada. Ya. Ibu kota yang ramah terhadap seluruh jarak dari 6 suku besar ini. Jadi ibu kota itu bukan provinsi Malinda atau provinsi Merauke. Ini provinsi Papua Selatan. Jadi jarak jangkauannya dari semua 6 ini harus benar-benar memberikan jarak kemudahan yang sama supaya kita maju, bertumbuh dan berkembang bersama secara setara di Provinsi Persemakmuran. Tak hanya Provinsi Persemakmuran kita makmur. Ya bagi orang yang malas dibilang tidak. Tapi kalau orang yang mau bekerja tekun ya bisa. Ya. Yang tidak bisa itu kita jadi malaikat. Nah itu yang salah, nggak bisa. Yang lain-lain bisa. Ya, kita usahakan bersama-sama, tentu dengan mengajak banyak pandangan dari banyak saudara. Untuk apa punya kekayaan perbedaan, lalu kita tidak bisa menghasilkan perbedaan-perbedaan banyak pandangan itu. Makanya hari ini kita kumpul untuk mengajak semua perbedaan, banyak orang berpikir, banyak orang berpendapat, sehingga nanti dari situ tim menampung lalu dilihat mana yang sama dan mana yang tidak sama. Ya itu diangkat. Ada permintaan nanti kepada penjabat gubernur bahwa setelah bahan ini dikasih, beliau pelajari, setelah itu diajak untuk kita semua duduk bersama untuk merumuskan mana yang paling prioritas kita kerjakan dan mana yang menyusul kemudian. Kita nggak bisa borong, uang nggak banyak. Ini uang sumbangan aja, 1-2 miliar itu nggak mungkin kan. Ya. Tetapi tanpa duit pun kita bisa hasilkan ide-ide bagus, pikiran-pikiran besar untuk kita bisa jadikan sebagai jalan untuk kita melangkah lebih maju. Ya, jadi pertemuan hari ini menjadi penting, meskipun tidak semua perwakilan ada. Tapi paling tidak kamu bisa tolong jelaskan. Bilang kalau nggak bisa ngerti ya, satu datanglah ke Tewas itu, Tewasur, bukan Tewas Mandi. Ya. Jadi itu yang perlu ada arahan jelas. Kita mau buat itu, pikiran kita semua ini untuk mengisi kita punya rumah besar yang kita sudah bangun. Nah, rumah besar ini kan harus dipetak-petak sesuai dengan kebutuhan kita di sini, petak-petak sesuai dengan jumlah urusan yang kita akan kelola gitu. Ya ini dulu tahap awal kita bikin. Ya. Nanti ada bagaimana kotanya, itu nanti ada para ahli yang diminta oleh pemerintah yang punya otoritas, tetapi pokok-pokok pikiran ini menjadi penting. Sebab konsep kita besok ya, yang kita mau kasih bahwa tidak ada untuk apa kita merdeka, untuk apa kita punya kabupaten, untuk apa kita punya provinsi, untuk apa kita punya gubernur, bupati, dan wali kota. Kalau masih ada pembiaran orang tidur di atas pohon, dan masih ada pembiaran untuk orang berada di pinggiran sana yang dia tidak tahu kota, yang dia hanya tahu tebing tinggi pegunungan tengah,
dan dia tidak tahu tanah datar, dia tidak tahu lautan. Sehingga konsep aksesibilitas, saya sudah minta PU kemarin. PU sudah diperintahkan oleh Presiden dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 120 tahun 2022 tentang penugasan khusus dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Jadi dengan dasar ini, ya kita sudah fotokopi, jadi ini bisa dipakai sebagai rujukan kita yang legal untuk kita susun tentang infrastruktur kita. Majunya negeri ini, cepatnya maju itu karena kita punya infrastruktur, jalan, jembatan, dan segala macam. Sehingga ini menjadi penting yang nanti juga kita akan copy kepada peserta semua supaya miliki dasar ini, supaya dari situ bisa berpikir untuk mengusulkan hal-hal yang ada. Dari fokus kita pendidikan dan kesehatan itu menjadi penting yang kita akan tuangkan di dalam usulan ini. Stop rujuk-rujuk. Dulu kan saya sudah bikin, dulu kamu semua bikin rumah sakit Cikini itu jadi rumah sakit pasien orang Merauke. Tapi ke depan kita harus mulai berpikir supaya rumah sakit rujukan Papua Selatan itu mesti ada. Lalu kita perbaiki pelayan-pelayan di sana. Jangan orang ada teriak mau melahirkan atau mau beol, yang lain lagi cerita-cerita. Jadi perlu ada satu kontrak tentang siapa mau bekerja di sektor itu, supaya jangan dapat ininya tapi kerjaannya tidak dilakukan. Jadi konsep satu itu adalah rumah sakit rujukan masyarakat Papua Selatan mesti ada, apapun alasannya. Ya, jadi jangan taruh rumah sakit di Ubak sana, orang Madin bilang Ubak itu di rawa-rawa sana. Memang orang kalau masuk rawa itu dia sembuh kan? Ya, itu konsep yang sama sekali tidak memiliki satu potret yang aktual tentang itu. Jadi itu potret proyek, tapi potret asas manfaatnya nggak ada. Ya. Jadi mari kita mulai berpikir yang rasional. Kita berpikir yang rasional untuk membuat rujukan-rujukan program kita yang lebih menyentuh kebutuhan dan bisa mengerjakan segala permasalahan yang ada sampai sekarang. Ya, jadi dokumen ini kita sudah pernah lakukan 22 Mei, 27 tadi ada salah ya, ada Leo kan sudah mulai tua sedikit. Ya. Jadi kamu pakai dokumen ini, ada 2 lembar, ya, ada yang sama, ada yang beda, tapi itu kesengajaan kita supaya tahu kamu baca kah tidak? Ya, kamu baca kah tidak? Ya, jadi jangan besok teriak besar tapi tidak berpartisipasi. Ya dulu kita ini sudah ini, kita ini yang di depan. Padahal datang duduk 4D, datang duduk dengar dukung. Ya tidak tahu yang lain kalau bukan duit tapi yang paling tidak kopi. Ya, jadi begitu ya saudara-saudara. Sebarkan kepada saudara yang lain. Ini tidak ada tujuan politik, tapi kita mau bahwa kita mengisi ruang kita itu secara bersama-sama supaya kita tinggal nyaman di rumah besar yang namanya Provinsi Papua Selatan. Rumah besar untuk kita. Nanti kita perlu juru bagi dan juru atur yang baik. Kita harus perlu tata kelola. Jadi ini adalah untuk tata kelola kita merumuskan. Kita punya kota
ibu kota, ibu negeri Provinsi Papua Selatan yang hebat. Jadi ini ada kesempatan untuk berpartisipasi. Kalau ada hal-hal lain, ini belum bicara teknis ya, jadi jangan kamu campur aduk. Ya, yang menyangkut masalah-masalah yang selama ini menjadi kendala kita, karena kita tidak bisa mengulangi kedudukan ibu kota yang menjadi pengendali wilayah pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan. Dia berada di titik terjauh. Ini yang berikut pesan harapan tidak sampai ke masyarakat terjauh. Jadi kita mau semua menikmati kue dari rumah besar ini sama-sama. Jadi jangan ada yang sabar. Jadi saya kasih arahan ini supaya kamu mengerti. Kalau tidak, nanti susah. Ya, jadi saya kasih arahan supaya ada bekal untuk kita bisa urus ini banyak. Kalau kita punya program lalu dengan PU dukung, kalau hari ini duit susah, moga-moga setelah provinsi datang, sirkulasi peredaran uang itu bisa banyak. Yang membuat duit banyak dan duit kering di negeri ini adalah konsep. Kalau kamu tidak punya konsep yang bagus, itu negeri yang luar biasa ini nanti seakan-akan macam duit dia lari kemana, dia terbang kemana. Uang kita lihat tidak ada sayap, dia tidak ada kaki, tapi dia tidak sampai ke kita gitu. Tidak. Rumusnya hanya satu, buatlah konsep aktual supaya pemerintah pusat bisa memberikan dukungan selain kita dari dalam, ya, membuat prioritas. Jadi ini sudah ada satu dasar, kita belum cek dari kementerian lain, tapi dari Kementerian PU kebetulan saya ada jaringan ke konsultannya orang Jepang dengan teman saya orang dari Jawa. Saya minta kemarin dia kirim dan kita fotokopi dan kamu bisa dapat itu. Jadi dari dukungan infrastruktur pemerintah pusat, Presiden sudah memerintahkan kepada Pak Basuki untuk lakukan percepatan-percepatan supaya Papua Selatan itu bisa melejit maju. Tapi semua jangan bikin kota semeraut. Jangan main tunjuk di Sirapu, nanti main kasih tunjuk lagi di lautan, nanti kasih tunjuk di mana. Dasarnya apa kamu tunjuk bahwa ibu kotanya di sini? Iya, itu bukan bedeng wati. Perlu ada pengkajian untuk menentukan sebuah tempat itu menjadi tempat yang cocok untuk pusat pengendalian pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan. Mesti ada pengkajian. Ini tidak main kaji langsung main tunjuk. Semua rame-rame, habis itu rame-rame para pembeli tanah datang ke sana, tanah orang Marin habis. Jadi itu karena sudah ada tanda untuk teman-teman berdoa. Moga-moga sampai di sini bisa paham lambang daerah itu tidak bisa disayembarakan tanpa kriterianya kita bikin. Jangan bilang bahwa kita mau sayembarakan, dia tahu apa, memang dia makhluk maha tahu. Itu bisa dari unsur sejarah dan unsur keunggulan kita di sini diadopsi masuk menjadi pralambang kita semua. Jadi tidak bisa disayembarakan tanpa kita kasih bahan baku untuk mereka bisa rumuskan lalu diseminarkan dan segalanya. Itu ada tahapan, termasuk tahapan penentuan ibu negeri Provinsi Papua Selatan. Ini pikiran saya. Kalau ada pikiran lain ya monggo-monggo saja. Ya. Tapi saya sebagai orang yang punya background perencanaan pembangunan, karena saya dulu di Institut Ilmu Pemerintahan itu adalah jurusan perencanaan pembangunan. Jadi background inilah yang mewarnai cara berpikir dan cara menyusun kebijakan supaya sesuai dengan bumi kebutuhan dan bumi persoalan yang sekarang kita tempati.
Begitu ya Bapak dan Ibu, kalau saya ngomong terlalu banyak nanti kamu pantat sakit tambahin semua. Saya bukan dokter untuk mengobati kamu, paling tidak ke dokter. Tapi saya akhiri dengan harapan apa yang saya jelaskan itu membekali Bapak dan Ibu dalam diskusi supaya kita bisa melahirkan. Dan pertemuan kita ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita, dan tidak ada pemali. Tidak ada larangan untuk boleh berpendapat. Orang idiot saja yang tidak bisa, dia masih paksa diri dengan Tarsan itu, bahasa Tarsan. Apalagi mereka yang masih memiliki suara untuk bersuara. Jadi gunakanlah hati nurani, kesempatan, pikiran ini dengan baik untuk menyusun pokok-pokok pikiran tambahan untuk melengkapi. Kalau ada yang kurang, kamu tambah lagi. Ya. Yang dulu kita 19 terus sudah berkembang jadi 50. Kalau masih ada, nanti kan kita akan pilih mana yang menjadi skala prioritas di awal dan mana yang akan menjadi lanjutannya. Ya itu. Jadi kita nggak bisa borong sekaligus. Begitu Bapak dan Ibu, terima kasih untuk mau merespons undangan ini. Moga-moga Tuhan berbahagia bahwa semua yang berbeda ini mampu hidup selaras, hidup rukun, damai satu sama lain. Nah, karena semua yang dikasih itu baik adanya. Kalau itu baik adanya, gunakan baik-baik itu. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera.